Gambar asli bikin sendiri dikira AI. Waduh, pasti nyesek banget ya. Udah gambar capek-capek dikira AI. Ada cara untuk meyakinkan Shutterstock ya bahwa karya kalian adalah bikinan kalian sendiri tanpa harus bikin macam-macam ya. Cukup di layoutnya aja dan di pengemasan desain tersebut. Kita akan bahas beberapa saat lagi ya. Oke, ini adalah cara pertama yang selalu meloloskan saya dari tuduhan membuat AI untuk kategori gambar desain logo ya. Buat teman-teman yang logonya suka dikira AI sama Shutterstock, simple aja, teman-teman tunjukin berbagai macam versi dari bentuk logo yang sama ya. Dan di layout sedemikian rupa seolah-olah teman-teman memang sedang menawarkan desain logo ke klien ya. Ya, jadi seperti ini dibuatnya. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini sepertinya AI belum bisa melayout dengan baik ya. Saya rasa hanya bisa menghasilkan gambar aja, namun tidak bisa melayout atau mengemas sebuah desain menjadi lebih menarik. Entah itu membuat varian seperti ini atau membuat mockup ya. Mockup gimana caranya supaya logo ini tampil di sebuah objek itu belum bisa ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengemas seperti itu. Jadi salah satu contoh pengemasannya adalah seperti ini, membuat varian yang sama dari membuat varian yang berbeda ya dari logo yang sama. Ini bisa teman-teman terapkan dan cukup membuktikan bahwa ini adalah karya kalian ya, karena yang namanya AI belum bisa melayout sebuah alternatif desain dari objek yang sama seperti ini. Dan ingat, ini berlaku untuk logo yang didesain dengan vector base ya, software vector base seperti Adobe Illustrator. Kalau teman-teman bikin logonya dari JPEG, dari format raster ya, seperti bikinnya dari teman-teman tahu lah ya, ada beberapa aplikasi yang hasilnya bukan vektor. Nah itu saya nggak tahu gimana caranya ya. Dan saya yakin kemungkinan akan tetap tertolak oleh Shutterstock karena gambarnya flat seperti atau tidak editable seperti layaknya membuat menggunakan AI. Jadi opsi ini hanya berlaku untuk teman-teman yang bikin gambar logo real menggunakan vector base seperti Adobe Illustrator, Corel Draw dan lain-lain ya. Yang lain dari itu saya tidak tahu caranya dan kemungkinan akan ditolak karena gambarnya akan flatten, bukan gambar editable vector. Dan cara lainnya teman-teman bisa mensimulasikan aset grafis teman-teman ke objek desain ya. Mungkin bahasa gampangnya adalah bikin kayak mock-up-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin desain logo nih, misalkan seperti ini ya, logonya terlalu simple ya, misalkan coba diaplikasiin ke objek desain, misalkan desain kartu nama ya, desain brosur atau stationery, saya juga sempat bikin ya, seperti ini ya, supaya Shutterstock tahu bahwa gambar ini benar-benar bikinan kalian dan bisa disimulasikan oleh kalian, diedit-edit dan diolah, didesain oleh kalian ke sebuah objek desain, entah itu stationery ya, amplop, kartu nama ya, kop surat dan lain-lain. Jadi ini juga salah satu cara agar teman-teman terhindar dari tuduhan gambar kalian atau desain logo kalian atau aset grafis kalian dikira AI, dikira membuat pakai AI. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa dibikinnya harus pakai vector base ya, Adobe Illustrator, Corel Draw dan lain-lain. Ini kan logo ya, gimana kalau desain kaos ya, desain kaos atau desain merchandise dan desain atribut fashion lainnya ya, teman-teman tunjukin aja. Teman-teman misalkan bikin sebuah objek, yang satu objek kaos nih, sebelah kanan nih misalkan objek kaos, sebelah atau atasnya adalah desain kaos menggunakan vektor ya, dan desain yang di bawahnya adalah desain teman-teman ya, desain tanpa mockup. Nah yang bawahnya desain tanpa mockup, yang atasnya adalah desain ilustrasi tersebut yang dimasukkan ke dalam desain kaos itu seperti apa ya, teman-teman tahulah visualnya. Kalau teman-teman main ke situs POD ya, print on demand seperti TeePublic, dan teman-teman tahu tuh gimana cara melayout sebuah desain kaos ya, yang kanan gambar aslinya, yang kiri gambar setelah nemplok ke desain kaos. Tapi pastikan dalam bentuk vektor atau previewnya ya, preview dari desain. Cara lainnya ya, teman-teman bisa nunjukin tujuan gambar tersebut dibuat. Nah, ini saya terapin ketika saya nyetok coloring book asset ya. Jadi saya bikin kayak tujuan gambar itu dibuat ya, saya benar-benar nge-layoutnya seperti halaman sebuah buku mewarnai ya. Saya contohin ya, ini saya banyak banget ya.
Bisa dengan seperti before dan after seperti ini ya, before after ya. Jadi nanti publisher bukunya tinggal ngeprint aja ya. Nah, terus pembeli bukunya nanti tinggal anak-anak kecil ya, tinggal ngewarnain mengikuti hasil jadinya seperti apa ya. Ini contoh yang lebih yang terupdate yang saya bikin ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada kayak previewnya. Adik-adik pembeli buku mewarnai bisa melihat contohnya dan mereka bisa mewarnai di tempatnya ya. Juga di layout sedemikian rupa supaya menarik, supaya melambangkan tujuan. Oh, jadi orang tahu nih, oh ini untuk buku anak-anak ya, karena ada aksen-aksen di belakangnya. Teman-teman bisa variasikan sesuai selera teman-teman nantinya. Ini juga salah satu cara teman-teman supaya tidak tertuduh ya, tertuduh bahwa gambar kalian bikinan AI, karena teman-teman benar-benar melayoutnya sedemikian rupa ya, mendesainnya sedemikian rupa menggunakan software desain grafis ya, karena nanti Shutterstock pun akan tahu, oh ini bikinnya pakai software desain nih, karena nge-layout kan ada aktivitas nge-layoutnya dan ada preview yang menunjukkan gambar kalian bisa dibuat secara berseries, dan ini kan menunjukkan bahwa kalian adalah pemiliknya ya, jadi kalian bisa mengotak-atiknya. Kalau gambar dari AI kan biasanya flat ya, mungkin Shutterstock mikirnya kalau hanya ngirim gambar outline ini aja ya, Shutterstock mikirnya oh ini AI juga bisa ya, tapi kalau mengemasnya seperti ini tentunya mungkin Shutterstock akan berpikir kembali ya, oh ini kayaknya bukan pakai AI deh, kayaknya pakai software design, karena ada before dan after dan ada varian outline dan varian berwarnanya. Jadi satu objek dibikin satu objek bisa menampilkan varian yang berbeda, itu juga termasuk salah satu hal yang menunjukkan bahwa ini karya kalian bukan AI, seperti yang poin pertama tadi ya yang saya tunjukin, menunjukkan multiple style dari logo yang sama. Dan cara lain supaya objek desain teman-teman tidak dituduh AI ya adalah dengan cara mengkombinasikannya dengan sebuah teks. Contohnya seperti pada gambar berikut ini ya, saya membuat kartun karakter bom ya, supaya nggak dituduh AI, maka saya mengkombinasikannya dengan simulasi ketika ditempatkan dengan sebuah teks ya untuk logo dan lain-lain. Namun perlu diingat teman-teman, hati-hati dalam menggunakan font ya. Saya sangat sarankan menggunakan font dari font.google atau Google Font ya, itu sangat saya rekomendasikan. Jangan ngambil dari Dafont ya, jangan ngambil dari situs lainnya yang menggratiskan, karena biasanya mereka itu hanya promosi dan nantinya akan meminta teman-teman untuk mendownload atau mengambil gambar dengan lisensi yang berbayar. Jadi kalau teman-teman pengen ngambil font dengan lisensi yang bebas, yang aman, lebih baik di Google Font kecil. Teman-teman punya dana lebih untuk memang membayar lisensi ke pemilik fontnya. Dan perlu dicatat, di sini kita nggak jualan font ya, menampilkan seperti ini kita bukan jualan font dan bukan jualan template, tapi hanya menunjukkan preview aja. Jadi sebenarnya kita memakai Google Font pun bukan menjual font dari Google, bukan, tapi menampilkan preview ketika gambar kita sudah ditampilkan menggunakan font tersebut. Namun supaya lebih aman, lebih baik gunakan font yang free for komersial untuk tampilan preview desain teman-teman seperti pada gambar berikut ini. Oke, dan berikut ini saya akan nunjukin slideshow beberapa contoh desain saya yang saya kemas, yang saya layout untuk meloloskan saya dari tuduhan gambar AI. Teman-teman bisa cek ya, teman-teman bisa explore sendiri ya, kali aja teman-teman menemukan solusi yang cocok untuk desain teman-teman yang selama ini tertuduh oleh Shutterstock sebagai gambar AI padahal bikinan sendiri. Oke teman-teman, inti dari pembahasan ini sebenarnya adalah solusi bagi teman-teman yang selama ini gambar aslinya, gambar vektornya tertuduh sebagai buatan AI. Jadi sebenarnya kita bisa narik kesimpulan ya bahwa sebenarnya desainer manual itu istimewa di mata Shutterstock ya, sehingga perlu action lebih ya, action lebih, nggak cuman ngedesain hasil apa adanya langsung diupload ke Shutterstock ya. Jadi mungkin Shutterstock ingin memberikan supaya memberikan pembeda antara desainer AI dengan desainer manual, desainer non AI, dengan cara memberikan action lebih. Seperti actionnya seperti apa? Tentunya actionnya seperti yang tadi saya jabarkan ya, mengemas sedemikian rupa, melayoutnya sesuai dengan tujuan dan memberikan alternatif ketika gambar tersebut ditempatkan di beberapa versi yang berbeda ya, yang menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah keaslian dari menunjukkan bahwa aksi tersebut adalah
bentuk validasi dari keaslian karya teman-teman. Gitu loh maksudnya teman-teman ya. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa desainer manual atau desainer non-AI masih sangat dicari dengan cara membuktikan atau memvalidasi keasliannya. Dan buat teman-teman yang baru memulai ingin terjun ke dunia microstock secara manual atau non-AI, jangan khawatir ya, jangan berpikir sulit selama teman-teman mengikuti langkah-langkah yang ada di channel ini. Tentunya teman-teman mudah-mudahan diberikan kemudahan ya, walaupun saya nggak bicara hasilnya berapa, tapi diberikan kemudahan untuk menyalurkan hasil karya dengan tulus, ikhlas, dan menyenangkan ya. Jadi main Microsoft itu sebenarnya menyenangkan kok. Dan desainer non-AI masih mempunyai posisi yang baik di situs Microsoft. Salah satunya adalah Shutterstock yang benar-benar melarang gambar hasil AI dipublish ke sana. Dan buat teman-teman yang pengen belajar menggunakan software non-AI, saya sudah siapin di channel ini ya dengan playlist-playlist yang tertata rapih. Teman-teman bisa masuk aja ke channel ini mulai dari basic menggunakan Adobe Illustrator dan inspirasi membuat kartun karakter, sampai buat teman-teman yang mau cari cuan lebih dengan cara membuat gambar vektor teman-teman bergerak ya menjadi animasi yang bayarannya cukup mahal. Saya juga siapin playlistnya di After Effects for Microstocker. Main aja ke channel saya atau bisa cek link di kolom deskripsi atau di kolom komentar.